Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Kimia Organik Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI akan mempresentasikan salah satu materi dari Kimia Organik Lanjutan, yaitu reaksi-reaksi senyawa DNA. Nah, untuk anggota kelompoknya di sini bersama rekan saya yaitu ada Kak Fatia Najmi Muazzaro dan juga ada Siti Nurina dan saya sendiri Lulu Kalbi Mutahar. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian senyawa DNA, tata nama senyawa DNA dan juga reaksi adisi 1,2. Lalu untuk pemateri kedua ada Siti Nurina yang akan memaparkan tentang reaksi adisi 1,4. Lalu untuk pemateri yang terakhir ada Kak Fatia yang akan mempresentasikan reaksi Diels-Alder. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Di sini ada apa itu senyawa DNA, atau kita mengenal lebih dulu apa itu dari senyawa DNA. Nah, senyawa DNA itu adalah senyawa tak jenuh yang mengandung dua ikatan tangkap antara atom karbon. Nah, DNA ini atau bisa disebut juga dengan diolekin dalam kimia organik adalah suatu hidrokarbon yang memiliki dua ikatan rangkap dua karbon-karbon dalam strukturnya. Nah, senyawa DNA itu ada bermacam-macam, ada jenis-jenisnya, yaitu ada DNA terkonjugasi, DNA terakumulasi, dan juga DNA terisolasi. Nah, untuk contohnya, kita bisa lihat di sini ada cara penamaan dari senyawa DNA. Nah, untuk penamaannya itu, karena nama DNA ini, menurut Yuval, memberi nama DNA itu dengan cara yang sama seperti alkena. Nah, pada akhirnya kita menggunakan DNA sebagai sufiks. Nah, pada awalnya menggunakan dua angka untuk menentukan posisi dua ikatan rangkap. Nah, kita contoh di senyawa DNA yang pertama, yaitu ada 1,3 buta DNA. Nah, kenapa nama senyawanya jadi 1,3 buta DNA? Nah, kita lihat pertama-tama di sini atom karbon yang ada pada senyawa ini ada 4 kan? Ada di sini 1, sini ada 2, 3, dan 4. Nah, untuk penamaan senyawa DNA ini tuh kita lihat di pertamanya di ikatan rangkap. Nah, untuk ikatan rangkap ini tuh ada di nomor karbon nomor berapa, atom karbon nomor berapa. Nah, di sini kita lihat bahwasanya si ikatan rangkap ini tuh ada di atom karbon nomor 1 dan juga atom karbon nomor 3. Maka penamaannya 1,3. Lalu untuk nama buta ini merupakan jumlah keempat karbon. Ini karbonnya ada 4, maka ditulis penamaannya jadi buta. Nah, untuk DNA-nya, karena pengertian dari DNA itu merupakan terdapat dua ikatan rangkap antara karbon dengan karbon, maka bisa kita lihat bahwasanya di sini tuh terdapat senyawa DNA, maka kita tulis namanya menjadi 1,3 buta DNA. Untuk senyawa lainnya pun
sama ya untuk penamaannya kurang lebih. Nah, sekarang lanjut ke reaksi adisi. Nah, apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi terjadi pada senyawa tak jenuh. Molekul jenuh dapat menerima tambahan atom atau gugus dari reaksi tanpa melebihi koordinasi maksimum dari atomnya sendiri. Dengan kata lain, reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap yang kemudian digantikan dengan gugus atom atau molekul lain. Atau bisa dikatakan juga kalau misalnya reaksi adisi itu reaksi antara dua ikatan yang membentuk satu jenis produk tanpa ada atom yang tersisa. Jadi produk dari hasil reaksi adisi itu cuma ada hanya satu produk saja karena tanpa ada atom yang tersisa. Terus selanjutnya ada reaksi adisi 1,2. Nah, reaksi adisi 1,2 itu digunakan untuk mengubah senyawa tak jenuh menjadi senyawa jenuh dengan sifat kimia yang berbeda. Produk-produk yang dihasilkan dari reaksi adisi 1,2 ini seringkali menjadi bahan baku untuk sintesis senyawa organik yang lebih kompleks. Nah, intinya untuk reaksi adisi 1,2 ini tuh berlangsung di atom karbon nomor 1 dan juga atom karbon nomor 2. Lalu untuk orientasi pembentukan produk adisi 1,2 ini dipengaruhi oleh suhu reaksi. Pada suhu rendah, minus 78 derajat Celcius untuk penambahan HBr, dan minus 12 derajat Celcius untuk penambahan Br2. Nah, reaksi ini dikendalikan oleh kinetika, yang dimana si reaksinya itu akan berlangsung cepat, karena laju dan kondisi reaksinya yang irreversibel. Nah, jadi untuk reaksi adisi itu bukan hanya dipengaruhi oleh suhu, tapi reaksi adisi ini juga dipengaruhi oleh karbokationnya gitu. Nah, untuk sebagai contoh, di sini ada contoh reaksi adisi 1,2. Ini ada senyawa senyawa diena yaitu 1,3 butadiena yang akan direaksikan dengan HBr dan juga Br2. Untuk HBr si suhunya itu pada suhu minus 78 derajat Celcius. Untuk Br2 ini pada suhu minus 15 derajat Celcius. Nah, untuk hasil produk dari antara 1,3 butadiena dengan HBr ini akan membentuk seperti ini, seperti yang ada di gambar. Jadi si Br-nya itu akan berikatan dengan atom karbon nomor 2 dan untuk H-nya akan berikatan dengan atom karbon nomor 1. Nah, untuk ikatan rangkap yang tersisa cuma satu ya. Pada saat butadiena kan ada dua ikatan rangkap, sedangkan produk atau hasil dari reaksi adisi ini tuh akan terdapat satu ikatan rangkap. Begitupun untuk yang butadiena yang direaksikan dengan Br2, yang dimana si Br-nya itu yang satu akan mengikat pada atom karbon nomor 1 dan yang satunya lagi akan mengikat pada atom karbon nomor 2. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di sini ada contoh. Nah, mekanisme reaksi adisi 1,2. Nah, di sini ada senyawa yang tadi ya, 1,3 butadiena yang akan direaksikan dengan senyawa HBr, yang akan direaksikan dengan HBr dengan pada suhu negatif 80 derajat Celcius. Nah, intinya untuk reaksi adisi 1,2 ini tuh harus pada suhu yang lebih rendah. Kalau misalnya suhunya lebih tinggi, itu tidak menggunakan mekanisme reaksi adisi 1,2, tapi menggunakan reaksi adisi 1,4 yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, fokus lagi ke pembahasan reaksi adisi 1,2. Di sini ada 1,3 butadiena yang akan direaksikan dengan HBr. Di sini akan membentuk 3 bromobut 1 ena.
Nah, kenapa jadi 3 bromo buat 1 Na? Karena si atom H ini akan berikatan dengan atom karbon pertama pada buta DNA, dan untuk atom Br ini akan mengikat di atom karbon nomor 2. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini jadi kita lihat bahwasanya untuk senyawa 1,3 buta DNA ini memiliki 4 karbon. Di sini ada karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, dan karbon keempat. Atau kalian bisa juga tulis sebaliknya, di sini 1 dan selanjutnya. Nah, kenapa sih si H itu akan berikatan di atom karbon pertama? Nah, jadi si atom H ini tuh bersifat elektrofil, sedangkan yang Br ini akan bersifat nukleofil. Yang dimana nukleofil itu kaya akan elektron, sedangkan untuk elektrofil ini miskin elektron gitu. Nah, jadi yang H ini miskin elektron dan yang Br ini kaya akan elektron. Nah, karena si H ini tuh miskin akan elektron, maka ditransfer elektron dari buta DNA kepada karbon. Nah, seperti ini. Ini ada panahnya. Lalu, si H ini akan berikatan dengan atom karbon yang pertama karena telah ditransferkan elektronnya gitu. Jadi elektron yang ada di buta DNA pada ikatan rangkap ini akan ditransferkan ke atom H. Maka si atom H ini akan mengikat di atom karbon nomor pertama. Dan juga kenapa si H ini tidak berikatan di atom karbon yang kedua? Karena pada atom karbon kedua ini tuh terlalu banyak mengikat atom H, yaitu dua atom H. Lalu ini juga mengikuti aturan Markov-Nikov, dan juga karena karbon kedua ini tuh bersifat karbokation alilik sekunder, yang dimana si karbokation alilik sekunder ini tuh lebih stabil dibandingkan dengan karbokation primer yang ini. Nah, selanjutnya tersisa Br kan. Nah, si Br-nya itu akan menjadi kelebihan elektron karena disumbangkan dari si atom H. Jadi atom H ini akan menyumbangkan elektron ke Br. Maka di sini Br-nya akan kelebihan elektron. Nah, lalu karena si Br ini tuh bersifat nukleofili, maka akan teradisi masuk ke karbokation sekunder, yang dimana si karbokation sekunder ini tuh lebih stabil. Nah, karena bromida ini jauh lebih dekat dengan si karbokation sekunder, sehingga si Br itu akan lebih bisa teradisi atau lebih bisa mudah berinteraksi dengan atom karbon yang kedua. Kan lebih teradisi atau mudah berinteraksi dengan atom nomor 2. Maka si Br ini tuh akan berikatan dengan si atom nomor 2 di sini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang kedua, yaitu Siti Nurina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang reaksi pada DNA. Nah, karena DNA ini merupakan senyawa yang memiliki ikatan ganda, sehingga reaksi yang terjadi di antaranya itu adalah adisi atau penambahan. Lalu,
Ciri khas dari senyawa alkena itu ialah ikatan rangkap yang dapat berubah menjadi ikatan tunggal dengan cara reaksi adisi. Nah, lalu yang ketiga yaitu zat yang mengadisi pada ikatan rangkap itu selalu membagi diri pada kedua atom C yang dihubungkan oleh ikatan rangkap. Jadi teman-teman bisa dilihat juga pada contohnya ya, di mana ikatan rangkap yang awalnya itu ikatan rangkap 2, dia akan membagi diri ya. Dia akan membagi diri sehingga menjadi ikatan tunggal. Di sini kan teman-teman bisa ya. Nah, di sini yang awalnya ikatan rangkap itu menjadi ikatan tunggal. Nah, lalu membagi diri pada kedua atom C yang dihubungkan oleh ikatan rangkap. Yang awalnya CH3 CH2 rangkap CH2 plus Br2. Nah, ini Br-nya itu dia berubah, dia berpindah ke ikatan C yang berangkap 2. Nah, begitu pula dengan contoh setelahnya, di mana yang awalnya ini adalah ikatan rangkap 2, dia akan menjadi ikatan tunggal, dan Br-nya itu dia akan berpindah kepada C, CH3CH. Baik, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana jika DNA itu terkonjugasi? Nah, lalu bagaimana jika DNA itu terkonjugasi? Jadi yang dimaksud dengan DNA terkonjugasi sendiri itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai dua buah ikatan rangkap yang dipisahkan oleh sebuah ikatan tunggal. Misalkan CH2, rangkap 2 CH, lalu CH, rangkap 2 CH2, di mana yang tadi juga sudah dijelaskan ya oleh teman saya Lulu. Lalu yang selanjutnya dalam reaksi adisi pada DNA terkonjugasi, ternyata zat yang mengadisi itu tidak hanya mengikatkan diri kepada atom-atom C yang berikatan rangkap yang berdampingan, tetapi juga pada atom-atom C berikatan rangkap yang terletak di kedua ujung sistem yang terkonjugasi. Nah, di sini terdapat contohnya ya. Jadi di mana reaksi adisi HBr pada 1,3 butadiena ini akan diperoleh dua senyawa, yaitu 3 bromo 1 butena yang didapatkan hasil 80% dan juga 1 bromo 2 butena atau adisi 1,4 ini 20%. Nah, ini dalam bentuk alifatik ya. Jadi kenapa yang 3 bromo 1 butena atau adisi 1,2 ini 80%, sedangkan 1 bromo 2 butena atau adisi 1,4 ini 20%. Nah, karena pada adisi 1,2 itu tuh akan terbentuk lebih cepat karena ini adalah reaksi kinetik. Yang artinya gimana? Yang artinya bahwasannya meskipun produk ini mungkin bukan yang paling stabil secara termodinamik, tapi ia terbentuk lebih cepat karena rute reaksinya itu memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, sehingga karena dia memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah, makanya didapatkan hasil yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau yang 1 bromo 2 butena ini, produk ini itu lebih stabil secara termodinamik karena distribusi elektronnya itu dia lebih merata ya, tapi reaksinya itu lebih lambat daripada reaksi adisi 1,2 ini. Oleh karena itu, produk ini itu terbentuk dalam jumlah yang lebih sedikit. Makanya di mana adisi 1,4 ini itu hanya 20%. Nah, kita lanjut. Nah,
Reaksi adisi 1,4 ini terjadi resonansi setelah proton itu beradisi pada atom karbon di ujung. Muatan positif itu disebar pada karbon 2 dan juga karbon 4, sehingga ion bromida ini dapat bereaksi pada karbon 2 dan 4. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ya di contohnya. Lanjut. Nah, kita masuk ke reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder ini merupakan suatu tipe reaksi adisi 1,4. Nah, suatu diana juga dipanasi bersama-sama suatu senyawa tak jenuh kedua yang disebut dienofil atau pencipta diana dan menghasilkan suatu produk yang mengandung cincin 6 anggota. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Siti Nurina yang telah memaparkan materi adisi 1,4. Nah, untuk selanjutnya ada reaksi Diels-Alder yang akan disampaikan oleh Kak Fatia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya mengenai reaksi sikloadisi Diels-Alder. Nah, untuk pengertian dari reaksi sikloadisi sendiri adalah suatu reaksi di mana pada dua molekul tak jenuh akan mengalami suatu reaksi adisi untuk menghasilkan produk siklik, di mana dua molekul ini bergabung membentuk sebuah cincin. Dalam reaksi ini, dua ikatan pi diubah menjadi ikatan sigma. Atau contoh yang paling umum dari reaksi sikloadisi ini adalah reaksi Diels-Alder. Nah, di sini sudah ada gambar di mana gambar ini menunjukkan sebuah reaksi Diels-Alder. Terdapat senyawa diena atau yang bernama 1,3 butadiena yang direaksikan dengan etilena atau dienofil yang menyukai diena. Ketika kedua reaksi ini diberikan kalor, maka dia akan bereaksi menghasilkan sikloheksena. 1,3 butadiena adalah senyawa diena yang memiliki ikatan pi terkonjugasi selang-seling, yaitu terletak antara atom karbon nomor 1 dan nomor 3. Pada umumnya, reaksi Diels-Alder terjadi pada bentuk diena cis karena diena dengan bentuk trans sulit bereaksi bahkan tidak bereaksi. Untuk itu, diena trans perlu diubah menjadi diena cis dengan cara dipanaskan. Nah, untuk di gambar di sini, dienanya itu berbentuk cis. Untuk mekanismenya, di mana ikatan pi pada diena akan menyerang dienofil, kemudian dienofil kembali menyerang diena. Nah, karena C pada diena ini sudah mengikat 4 tangan, sehingga ikatan pi pindah membentuk sikloheksena, seperti yang gambar di bawah ini. Kemudian ada reaksi sikloadisi Diels-Alder 4+2. Nah, maksud dari 4+2 ini bahwa dienanya mengandung 4 elektron pi yang digunakan dalam sikloadisi itu. Sementara itu, dienofilnya mengandung 2 elektron pi. Reaksi Diels-Alder memerlukan panas, bukan cahaya ultraviolet, untuk bisa bereaksi menghasilkan senyawa siklo atau siklik. Alasannya bisa dilihat dari kedua gambar. Di sini ada gambar mengenai orbital yang induksi cahaya, kemudian ada juga induksi termal. Nah, ketika diberikan kalor, orbitalnya itu akan terizinkan simetri sehingga menghasilkan sebuah produk. Dan sementara ketika dia diberikan induksi cahaya, maka orbitalnya itu akan terlarang simetri sehingga dia tidak akan bereaksi. Dalam reaksi terimbas termal dapat dibayangkan bahwa elektron pi mengalir dari HOMO dari diena ke LUMO dari dienofil. Nah, perhatikan bahwa fase-fase orbital positif itu bertemu dengan positif atau terizinkan simetri. Kemudian ini contoh lain dari reaksi sikloadisi Diels-Alder 4+2, di mana di sini ada 1,3 butadiena sebagai dienanya, kemudian ada propenal sebagai dienofil dan hasilnya. Nah, di mana di sini ada panah-panah yang menunjukkan perubahan di mana ikatan rangkap ini akan berubah menjadi ikatan tunggal, seperti prosedurnya yang diberikan tanda panah. Reaksi Diels-Alder ini akan berjalan baik jika dienofil memiliki kekurangan elektron, sehingga gugus-gugus yang terikatnya merupakan gugus-gugus penarik elektron.
untuk reaksi Diels-Alder ini juga terdapat stereospesifisitas, di mana untuk reaksi Diels-Alder terdapat stereospesifisitas yang di mana produk Diels-Alder ini terkait dengan kestereoan. Nah, di sini ada dua gambar mengenai reaksi dari Diels-Alder. Yang pertama itu ada 1,3 butadiena direaksikan dengan dimetil maleat. Nah, di mana dimetil maleat ini gugusnya berbentuk cis, sementara untuk dimetil fumarat dia berbentuk trans. Ketika diena direaksikan dengan dinofil yang saling cis, maka produk stereospesifik yang dihasilkan mendekati ke bidang. Namun jika dienofilnya berbentuk trans, maka stereospesifiknya yang satu mendekati bidang dan yang lainnya menjauhi bidang. Bisa diperhatikan di gambar bahwa yang di atas itu dia sama-sama mendekati ke bidang. Sementara yang berbentuk trans, dia akan yang satu mendekati bidang, yang satu menjauhi bidang. Dapat disimpulkan bahwa diena adalah senyawa tak jenuh yang mengandung dua ikatan rangkap antara atom karbon, sehingga reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa diena yaitu yang pertama ada adisi 1,2 yang berlangsung pada suhu lebih rendah dan reaksinya lebih cepat karena dikontrol oleh kinetika. Reaksi adisi 1,2 ini merujuk pada karbon 1 dan karbon 2. Kemudian yang kedua ada reaksi adisi 1,4 terjadi karena reaksi resonansi setelah proton beradisi pada atom karbon di ujung. Muatan positif disebar pada karbon 2 dan karbon 4 sehingga ion bromida dapat bereaksi pada karbon 2 dan 4. Kemudian yang ketiga ada reaksi sikloadisi Diels-Alder yang menggunakan metode orbital garis depan untuk menganalisisnya. Elektron-elektronnya mengalir dari HOMO satu molekul ke LUMO molekul lain. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada beberapa latihan atau contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan dari penjelasan materi yang sebelumnya telah kami sampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.